Bismillah, ketemu lagi. Ada sebuah godaan yang akhirnya menjadi kenikmatan ketika kita para lelaki ini bisa merasakan sebuah teknologi bernama Intel Core 12 Gen atau nama kerennya Alder Lake. Sebuah line up prosesor yang masih anget banget, baru dikenalin awal tahun kemarin. Nggak tanggung-tanggung, kurang lebih itu ada sekitar 50 prosesor baru Intel Core 12 Gen Alder Lake, campur ya, ada yang buat desktop, ada juga yang buat laptop. Tapi ngomong-ngomong, gua punya 10 speaker wireless Aorus nih buat 10 orang yang hoki. Nah, nanti cara dapetinnya gimana gua share belakangan. Oke, balik lagi soal prosesornya. Gua sempet cari referensi videonya, ternyata beberapa channel teman reviewer kayak ada Sobat HP, Gaptek ID, itu mereka udah pada bikin yang seri Core i5 biar nggak samaan dan repetitif. Akhirnya gua mutusin buat jajal langsung yang ini, Core i9 sekalian. Pertama-tama kita bahas info generalnya dulu. Intel Core 12 Gen Alder Lake ini punya dua seri, yang buat desktop up to 16 core 24 thread, sedangkan yang buat laptop up to 14 core 20 thread. Di samping jumlah core dan thread yang meningkat pesat, ternyata ada hal baru yang lebih menarik yang dibawa oleh Intel tahun ini yang mereka sebut dengan istilahnya itu hybrid arsitektur. Tapi tenang, gue akan membahas dengan bahasa dan pemahaman yang enteng-enteng aja, karena untuk porsi bahasan yang lebih kompleks dan teknis itu biarlah menjadi tugasnya jagat review atau nerd reviews. Nah, balik ke hybrid arsitektur, secara harfiah bahasa ini memiliki arti arsitektur gabungan. Hybrid itu kan artinya gabungan atau mix. Apa yang digabung? Yang digabung adalah dua inti core, yaitu ada P-Core alias Performance Core, nama kerennya Golden Cove, dan E-Core alias Efficient Core, nama kerennya Gracemont. Kalau sebelum-sebelumnya termasuk di Intel Core 11 Gen kan itu cuma pakai satu core aja. Nah, di Intel Core 12 Gen ini Intel menggabungkan P-Core dan E-Core dalam satu die prosesor. Logisnya P-Core buat performa single thread yang berat-berat, contohnya kayak main game. Nah, E-Core buat handle multitasking yang lebih ringan dan efisien, kayak buka email sambil streaming video misalnya. Kalau di industri mobil itu kita tahu ya ada mobil hybrid, kurang lebih sama kayak gitu. Mobil hybrid itu punya engine listrik buat dapetin akselerasi maksimal, tapi juga punya mesin bensin buat ngejar horsepower yang tinggi. Teknologinya itu digabungin. Begitu juga di Intel Core 12 Gen, si P-Core dan E-Core ini punya tugasnya masing-masing. Penugasannya akan diatur oleh Intel Thread Director. Kalau di toko atau restoran ini ibaratnya supervisornya, dia yang bertugas ngatur karyawan A itu harus ngapain, karyawan B itu harus ngapain. Dan di Intel 12 Gen, pembagian kinerja P-Core dan E-Core ini baru bisa dilakukan secara maksimal dengan OS yang mendukung, yaitu Windows 11. Ya memang harus gitu sih, kan nggak asik juga kalau prosesor udah paling canggih, paling baru, tapi Windowsnya masih yang versi lama. Tapi apalah artinya canggih kalau nggak improve dari sisi performance. Nah, si P-Core alias Golden Cove diklaim punya performa 19% lebih kencang dari Cypress Cove di Intel Core 11 Gen ketika running pada clock speed yang sama. Jadi misal nih, walaupun speednya sama-sama 3 GHz, tapi performa Intel Core 12 Gen itu lebih kencang 19%. Sementara si E-Core biar kata jadi efficient core, tapi punya tenaga 40% lebih kuat dari Intel Core 7 Gen Skylake. Nah, kuncinya karena Intel Core 12 Gen ini punya arsitektur yang lebih lebar dan lebih dalam buat dijejelin lebih banyak decoder dan execution port ke dalamnya. Otomatis jadi lebih pintar buat ngolah dan eksekusi segala data yang masuk. Yang juga perlu di-highlight di sini adalah turut hadirnya teknologi pendukung lain yang dibawa Intel Core 12 Gen ya, ada Wi-Fi 6E, ada Thunderbolt 4, PCIe 5.0 dan DDR5 4800 ya untuk memorinya. Oke, enough intro soal Alder Lake. Sekarang gua mau langsung tunjukin PC Dewa berbasis ini ya, 12 Gen Intel Core i9. Gua request langsung seri yang paling tinggi ke Intel dan mereka kasih yang Core i9 12900K. Dia punya total 16 core, 8 P-Core, 8 E-Core, 24 thread. Speed base-nya itu di 3,2 GHz, max turbonya di 5,2 GHz. Dan untuk komponen pendukung lainnya, gua langsung kontak teman gua di Gigabyte dan dikasihlah seabrek perabotan dari Aorus. Yang pertama mainboardnya Aorus Z690 Master. Ini udah support dual channel DDR5, PCIe 5.0 dan Wi-Fi 6E ya. Pokoknya full compatible buat Intel Core 12 Gen Alder Lake, dan dia juga udah pakai advanced thermal design buat bantu jaga suhu PC. Tapi biar lebih aman, gua tetap pakein water cooling Aorus WaterForce X240. Gua suka aja karena ada LCD-nya bulat 60 x 60 mm, bisa buat nampilin suhu atau animasi yang kita mau.
Untuk fan RGB-nya ini ada dua, masing-masing 12 cm up to 2500 rpm. Radiatornya aluminium, motor bloknya tembaga. Ini sudah jaminan aman banget buat jaga suhu. Next, VGA. Ini yang lumayan mengerikan. Gue pilih Aorus RTX 3080 Ti Extreme 12GB, harga 37 juta. Buat gue yang jarang update VGA, asli lihat VGA ini tuh gede, tebel banget coolingnya. Yang versi Extreme ini lebih tinggi core clock-nya, defaultnya kan 1665 MHz. Nah, yang ini 1830 MHz, dan yang gue senang dia punya LCD HPU buat nampilin teks atau animasi biar lebih greget kalau kita lagi mandangin PC. Masih ada 3 komponen lain yang ada di dalam PC ini, yaitu ada power supply. Gue pakai Aorus P850W, dayanya 850 watt. Gue cari aman aja secara CPU dan GPU-nya monster. PSU ini juga udah modular, pastinya udah certified 80 plus gold, harganya itu sekitar 2 juta. Next, gue pakai SSD M2 Aorus Gen 4 1TB, dia udah PCIe 4.0, read-nya up to 5 Gbps, RAID 4,4 Gbps, garansinya 5 tahun, harganya di 3,5 juta. Dan terakhir buat RAM, karena stok Aorus lagi kosong, gue pilih Kingston Fury 2x16GB dual channel DDR5 4800, harganya sekitar 5 jutaan. Semua komponen ini gua masukin ke dalam casing Cooler Master TD500 Mesh. Ini mid tower, desain depannya itu unik ya, model polygon, ada triple fan RGB, support water cooling, dan sampingnya kaca transparan tempered glass, harganya 1,3 juta. Sebagai pelengkap, monitornya gue pakai Gigabyte M28U 28 inch super speed IPS 4K. Respon time 1 millisecond, gray to gray, ada built-in speaker, dan I/O portnya itu lengkap banget, harganya 10,5 juta. Nah, gue yakin kalian pasti pada penasaran PC harga 80-an juta ini bisa hasilin performa sekencang apa. Nah, nggak pakai lama, gue langsung jalanin benchmark tanpa overclock sama sekali. Semua komponen running by default apa adanya. Nah, masalahnya karena ini adalah PC yang sangat luar biasa. Di tes benchmark pun cuma kayak geli-geli doang ya. Beberapa benchmark kayak PCmark, Geekbench 5, Cinebench, dan 3D Mark itu kayak nggak ada artinya karena skornya itu tinggi banget. Bahkan gue coba main 3 game rakus hardware. Pertama Red Dead Redemption 2 di 4K Ultra tanpa DLSS, itu 65-70 fps. Kalau DLSS aktif bisa 90-100 fps. Next, Cyberpunk 2077 4K rata kanan dapat 60-an fps juga, dan Forza Horizon 5 4K rata kanan itu mentok 75 fps, kagak turun-turun. Ya memang harga nggak bisa bohong. PC semutakhir ini pakai 12 Gen Intel Core i9 12900K, mau punya Aorus Z690 Master yang udah support DDR5, dan VGA RTX 3080 Ti yang sudah di overclock. Memang ini adalah jaminan mutu buat performa yang super luar biasa. Apalagi kalau cuma buat keseharian tim gua di kantor ngedit video buat YouTube pakai Premiere Pro sih rasanya seperti menjadi Iron Man ya. Itu terlalu kencang, terlalu cepat, terlalu mudah. Secara render video 4K durasi 10 menit dengan bitrate 16 Mbps aja itu benar-benar singkat banget ya. Itu cuma sekitar 5 menitan. Ingetin lagi ya, buat yang mau coba peruntungan dapetin 10 wireless speaker Aorus ini, langsung aja cekidot caranya, gua tulis juga di deskripsi. Thank you guys.